Saya masih rindu kita menyembah Dia. Mari. Kepada perempuan Samaria Dia berkata, air dari dunia ini, ketika engkau meminumnya, engkau akan haus lagi. Tetapi air yang ada pada Yesus, itulah air kehidupan, yang akan membuat engkau tidak dahaga lagi, yang membuat engkau dipuaskan, bahkan sampai hari ini sampai kekekalan nanti. Kau tidak akan pernah haus lagi. Kau akan berbahagia bersama Yesus. Sembah Dia. Dia berkata juga kepada perempuan Samaria ini, satu ketika kelak engkau tidak akan menyembah aku di gunung atau di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Artinya dimanapun engkau berada, saat ini engkau di mana engkau berdiri, engkau berada, engkau menyatu dengan roh Tuhan, engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nikmati air kehidupan itu. Haleluya. Semangat kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi di sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu.
Pengurapan-Mu kami percaya selalu baru setiap pagi. Dan kami percaya pengurapan-Mu mengurapi setiap kami dan membuat kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami akan semakin mencintai Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berbahagia dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di dalam Tuhan selalu luar biasa. Amin. Luar biasa sehat, luar biasa diberkati Tuhan, luar biasa kita boleh berbahagia selalu di dalam Tuhan. Karena saudara harus tahu bahwa keinginan Tuhan ya itu agak mirip-mirip dengan keinginan orang tua kita. Mana ada seorang tua, orang tua kita menghendaki anaknya hidup susah, ya. Mana ada orang tua menghendaki anaknya hidup dalam kekurangan. Tetapi orang tua mau anak-anaknya hidup berbahagia, ya. Sebab itu orang tua punya hak terhadap anak, yaitu untuk memberkati anak-anaknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendoakan anak-anaknya, dengan cara menumpangkan tangan biar berkat Tuhan turun atasmu, ya. Nah saudara, seringkali kita orang tua kalau ditanya sama orang banyak, apa harapanmu untuk anakmu? Oh, saya mau anak saya sukses, ya. Saya mau anak saya berhasil. Saya mau anak saya menjadi kaya raya, bahkan dihormati orang, mempunyai jabatan dan lain sebagainya. Tidak salah dengan hal itu, tetapi ada sesuatu yang kurang, yang lebih esensi, yang seharusnya kita mau anak kita berbahagia. Berbahagia melebihi kesuksesan. Kalau sukses berbahagia, ketika tidak sukses, saudara tidak akan bahagia, ya. Kalau sukses punya istri atau suami baik, ketika istri atau suami berubah tidak baik, saudara akan kecewa, ya. Tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Amin, saudara. Kita seringkali ke pernikahan tulis ya di amplop untuk memberikan memberikan tanda kasih kita, ditulis selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Itulah kata yang tepat, ya. Berbahagia di dalam Tuhan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, di momen yang mendekati hari Natal, yaitu di bulan Desember ini, saya mengambil tema yaitu tentang persembahan terbaik, ya. Persembahan terbaik. Mungkin apa yang di benak kita, apa ya yang bisa saya kasih sama Tuhan? Mungkin itu ya yang ada di benak kita. Nah, persembahan terbaik, tema kita pagi hari ini, yaitu dalam sebuah hubungan, ya. Hubungan artinya melibatkan dua individu supaya mereka saling harmoni satu dengan yang lain, ya. Dan harmoninya mereka dalam hubungan bila didasari dengan kata saling, ya. Saudara, kita bisa mempersembahkan kepada pasangan kita, mempersembahkan kepada istri kita, suami kita, pasangan kita, ya. Nah, ketika kita memiliki atau mendasari hubungan kita di atas dasar saling, ya. Saling mengasihi, saling mencintai, saling memberkati. Dan kalau ada hubungan bisnis, kita mau saling menguntungkan. Itulah hubungan yang akan kita alami dan kita mengalami kebahagiaan melalui hubungan tersebut, ya. Saling satu dengan yang lain, ya. Mereka yang menjalani hubungan dengan kata saling ini, didasari kata saling, mereka pasti akan mengalami satu kebahagiaan, ya. Karena tidak dirugikan satu pihak, diuntungkan satu pihak. Tetapi dua belah pihak saling diuntungkan satu dengan yang lain. Bukankah ini hubungan yang baik dan hubungan yang sehat, ya? Nah, sekarang kita kaitkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya. Apakah kita menjadi hakim atas Tuhan?
Ketika Tuhan seolah-olah memberkati kita, kita katakan Tuhan baik. Tetapi ketika Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita, kita katakan Tuhan tidak baik. Ya, seolah-olah Tuhan ini kita jadikan ATM kita. Seolah-olah Tuhan ini kita jadikan sebagai sumber yang hanya untuk kita dan untuk kita dan untuk aku dan untuk I dan untuk me. Ya, nah inilah yang seringkali ada hubungan yang tidak harmonis antara gereja Tuhan dan Tuhan. Ya, akhirnya membuat kehidupan kita tidak akan merasakan bahagia. Ya, kalau Tuhan menjawab, saya bahagia. Kalau Tuhan nggak menjawab, saya menderita. Ya, jadi Tuhan seolah-olah dijadikan sebagai alat untuk dibenarkan dan untuk disalahkan oleh manusia. Tetapi sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kitalah yang seringkali tidak mengerti Tuhan. Kitalah yang seringkali tidak memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Kitalah yang seringkali tidak memahami cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, kita buka dalam Yakobus 1. Nanti Katimi atau siapa saya minta tolong untuk bacakan. Yakobus 1 ayat 17. Saya ingatkan kembali, tema kita adalah tentang persembahan terbaik. Yakobus 1 ayat 17 firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Amin. Ya, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya, saudara tidak bisa salah pandang tentang Tuhan, karena segala sesuatu yang baik itu pasti Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita. Walaupun menurut daging kita, menurut keinginan kita, kok nggak sinkron ya? Kok nggak sama? Saya mintanya ini, kok datangnya ini. Saya mintanya seperti ini, kok saya terimanya seperti ini. Ya, nah kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, ya, Tuhan yang sempurna. Bahkan dikatakan anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya itu adalah anugerah yang sempurna. Ya, nah kita mau belajar apa yang Bapa berikan buat kita di momen Natal ke depan, saudara. Inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Silakan Tim. Tolong bacakan. 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Amin. tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin, amin. Saudara, miliki pemahaman dalam hidup saudara bahwa anugerah terindah, anugerah terbesar, kasih karunia terindah, kasih karunia terbesar, pemberian terbesar, ya, dari Tuhan bagi kita, dari Bapa yang baik bagi kita, yang Dia berikan adalah Yesus Kristus. Ya. Ini bukan suatu barang, atau bukan suatu barang fana, atau bukan sesuatu yang fana. Ya, yang Dia berikan adalah eksistensinya sendiri. Yang Dia berikan adalah dirinya sendiri. Ya, Tuhan Yesus datang dari sorga. Dia yang adalah putra sorga, Dia yang adalah roh. Ya, Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti saudara dan saya. Ini adalah kado terindah. Ini adalah persembahan terbaik dari Allah Bapa kita kepada kita manusia. Yang sekalipun kalau kita dibilang layak, apa yang layak dari kehidupan kita? Enggak ada. Sebab itu dikatakan pemberian dari Allah Bapa, yaitu putranya yang tunggal, bagi kita, ini adalah disebut kasih karunia, anugerah. Karena kalau dibilang kita layak, ini bukan lagi anugerah, bukan lagi kasih karunia. Berarti kita memang layak untuk mendapatkan Yesus Kristus. Tetapi kita yang tidak layak diberikan anugerah oleh Tuhan sebagai Bapa kita, yaitu Yesus Kristus anaknya, bagi hidup kita. Makanya lagu tadi, pujian tadi yang di akhir, sekali Yesus,
selamanya Yesus. Bisakah kita berkata, kebahagiaanku adalah Yesus, sukacitaku adalah Yesus, damai sejahteraku adalah Yesus, keberhasilanku, suksesku adalah Yesus. Dapatkah kita menggantungkan, memberikan harapan kita hanya kepada Yesus? Maka kita tidak akan dikecewakan, ya. Jika kita menggantungkan diri kita kepada orang, kepada manusia, kepada pasangan kita, kepada bos kita dan lain sebagainya, saudara, kita akan dikecewakan, ya. Ketika kita dikecewakan, maka kita mulai, ya, mendapatkan sesuatu di dalam hati kita yang bersifat kepahitan, ya. Kalau hati kita sudah pahit, saudara, jangankan kita untuk bertemu dengan orang, bertemu dengan Tuhan pun itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Bukan Tuhan yang tidak mau ditemui, tetapi kitalah yang akhirnya sulit untuk menemui Tuhan. Karena ada suatu kepahitan, ada suatu kekecewaan dalam hidup kita. Jangan gantungkan sukacitamu, damai sejahteramu kepada anak-anakmu, ya. Jangan gantungkan apapun kepada yang bersifat fana, yang tidak kekal. Tetapi gantungkan segala sesuatu hidupmu kepada Yesus Kristus yang adalah roh yang kekal, ya, yang sanggup memberkati engkau bukan saja di bumi ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Engkau tidak akan terpisah dari Yesus selama-lamanya. Alangkah menderitanya ketika orang terpisah dari Yesus. Orang kaya yang terpisah dari Abraham saja itu luar biasa menderitanya, ya, apalagi terpisah daripada Tuhan Yesus. Damai tidak ada, sukacita tidak ada, kebahagiaan apalagi tidak akan ada dalam kehidupan orang tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu, anugerah yang terbesar Dia berikan anaknya yang tunggal, ya. Dan di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19 ini doa Paulus, ya, doa Paulus buat saudara dan saya. Paulus berdoa untuk zaman itu dan masih ada korelasi Paulus berdoa untuk kita saat ini. Efesus 3 ayat 18 sampai 18. Silakan Tim. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19 firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Saudara, perhatikan harapan Paulus ini mewakili menjadi harapan Tuhan buat saudara dan saya, ya. Saudara, luar biasa ayat firman Tuhan ini, ya. Dia berdoa, Paulus berdoa, atau Tuhan mau supaya yang pertama kita dapat memahami, ya. Kalau ukuran yang ada dimensi yang ada di bumi ini panjang kali lebar kali tinggi, itu terukur Bapak Ibu. Tetapi di sini lihat betapa betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, kita harus mencerna ayat firman Tuhan ini. Berarti kasih Yesus tidak dapat kita cerna dengan pengetahuan kita. Kita harus hidup melampaui pengetahuan kita. Sebab itu kebodohan bagi dunia buat orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi kita suatu keuntungan besar, karena kita tahu Yesus adalah Tuhan yang datang dari sorga, ya. Nah, kalau kita mengenal Tuhan selalu menggunakan pengetahuan, karena kita tidak akan pernah mengalami kasih Tuhan. Kita hanya akan, saya tahu Tuhan itu penuh kasih. Saya tahu Tuhan, contohnya dari buah-buah roh. Dia kasih, dia sukacita, memberikan sukacita, dia memberikan damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, dan penguasaan diri. Dia memberikan semuanya itu. Kita hanya tahu, pengetahuan. Sedangkan di sini dikatakan sekalipun, ya, kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan, ya. Saudara,
hubungan jika didasari hanya dengan pengetahuan, berarti itu hubungan sepihak, Bapak Ibu. Kita tahu Jokowi, kita tahu presiden kita yang baru, Prabowo. Kalau kita hanya sebatas tahu tentang siapa, itu tidak akan membawa kita kepada hubungan yang lebih baik, yang lebih dalam, ya. Nah, aku berdoa supaya kamu, bahkan Paulus berdoa supaya kita semua dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah berarti kita hidup bukan lagi menurut apa yang kata dunia, Bapak Ibu. Tetapi kepenuhan Allah berbicara tentang kita sudah dicukupkan dalam segala sesuatu. Kemurahan, kebaikan, kebajikan Tuhan itu sudah dilimpahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Itulah kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita. Kita merasa puas dengan Tuhan. Ya, kita merasa puas dengan Tuhan. Dan ketika kita merasa puas dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya, kita merasa puas dengan Tuhan, kita menikmati Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berbahagia. Kebahagiaan saudara dan saya ketika berhubungan dengan Tuhan, kebahagiaan saudara dan saya akan nampak kepada semua orang. Dan dimanapun saudara berada, kebahagiaan saudara dapat mengimpartasi kepada mereka-mereka yang menginginkan kebahagiaan itu. Sehingga melalui kehidupan saudara, saudara dapat diberkati oleh Tuhan melalui hubungan dengan Tuhan dan memberkati sesama melalui apa yang saudara terima daripada Tuhan. Ya, itulah kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Ya, Dia mau, Tuhan mau kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kealahan. Ya, nah itulah persembahan dari pihak Tuhan, yaitu Bapa kita yang sempurna. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara, kita buka lagi dalam Roma 8 ayat 29. Siapa Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya? Roma 8 ayat 29 firman Tuhan. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Amin. mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Saudara perhatikan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada yang dinamakan buah sulung, ya, buah sulung atau buah pertama dari hasil panen itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Anak kambing domba yang sulung itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus sudah menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Di sana dikatakan di firman Tuhan. Siapa banyak saudara itu? Banyak saudara itu adalah saudara dan saya. Kita adalah saudara-saudara di dalam Yesus. Dia menjadi yang sulung bagi kehidupan kita. Artinya, Dia yang sulung, kita mengikuti jejak yang sulung. Kita ada di dalam yang sulung, kita menjadi satu dengan Dia. Ya, sebab itu dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Ya, saudara, Dia yang sudah merintis jalan bagi kita. Dia sudah menjadi persembahan dari Tuhan bagi kita, ya. Dan persembahan ini adalah persembahan yang hidup. Yesus adalah Yesus yang hidup, dan Dialah yang akan membawa kehidupan saudara dan saya menyatu dengan Bapa, mendamaikan kehidupan saudara dan Tuhan, ya. Sehingga kita tidak lagi terpisahkan oleh jarak dan waktu dengan Tuhan, tetapi kita menjadi satu di dalam anaknya. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 23 saya bacakan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka, yaitu saudara dan saya, yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, Yesus Kristus sudah datang pada 2000 tahun yang lalu, dan Dia sudah memberikan kepada kehidupan kita pada kedatangannya, yaitu Kristus menjadi yang sulung, menjadi buah sulung bagi kehidupan kita. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau Yesus sudah merintis jalan bagi kita, Dia adalah persembahan yang hidup bagi hidup kita, dan Dia tahu bagaimana ke sorga, dan Dia tahu bagaimana kita berjumpa dengan Bapa. Sebab itu Dia menjadi yang sulung bagi kita, supaya kita saudara-saudaranya, seberapa besar saudara-saudaranya, ya, dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Sebagaimana Yesus sebagai buah sulung dipersembahkan kepada Bapa, dibalikan kembali dipersembahkan kepada Bapa. Demikian juga persembahannya itu bukan hanya membawa hidupnya sendiri, tetapi membawa saudara dan saya menjadi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah yang sesuatu yang dasar, yang besar. Jadi tidak sepihak. Tuhan memberikan Yesus hanya untuk kita, tetapi Yesus balik kepada Bapa, mempersembahkan hidupnya sebagai yang sulung. Dia tidak seorang diri, tetapi membawa saudara dan saya. Ya, artinya kita bersama-sama dengan Yesus menjadi sesuatu kesukaan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang indah, yang terbaik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati daripada Tuhan. Ya, nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau itu tadi persembahan dari Allah Bapa bagi kita, yaitu Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Nah sekarang, bagaimana proses persembahan dari diri kita? Apa yang membuat kita layak? Apa yang membuat saudara dan saya layak? Saudara menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ya, tadi saya sudah membahas tentang Yesus sebagai buah sulung. Saudara, kita perhatikan kembali apa yang membuat saudara dan saya layak menjadi persembahan. Ya, dan persembahan itu disukai Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Ya, yang pertama dalam Kisah Rasul 17, tolong timnya kita bacakan. Kisah Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Kisah Rasul 17, Kisah para Rasul pasal 17 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, Amin. kita Amin. ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ya, amin. Sebab kita ini dari keturunan Allah Amin. juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ya, Bapak Ibu, mulai jelas konteksnya. Kenapa hidup saudara menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Karena saudara adalah keturunan Allah juga. Firman Tuhan katakan, ya. Orang tua akan sangat senang menerima sesuatu dari anak-anaknya, ya. Orang tua akan sangat disenangkan menerima, mungkin orang tua mampu untuk membeli hal tersebut. Tetapi ketika orang tua diberikan oleh anak-anaknya, itu menjadi suatu kebanggaan. Bahkan hati orang tua bisa, istilahnya bisa terbeli Bapak Ibu, ya, dengan pemberian anak-anaknya. Walaupun anak-anak tidak ada niat untuk membeli hati orang tuanya karena anaknya mengasihi, tetapi hati orang tua bisa terpaut kepada anak-anaknya ketika seorang anak memberikan sesuatu, ya, kepada orang tuanya. Karena apa? Karena anak yang memberikan, bukan orang lain, bukan orang-orang yang jauh dan lain sebagainya. Kalau pemberian orang-orang yang jauh hanya diterima, ya sudah, habis perkara, saudara. Tetapi pemberian dari anak itu memberikan bekas di hati orang tua. Ya, apapun pemberian itu tidak dipandang nilainya, tetapi dipandang dari niat hati anak tersebut mau memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ya, nah itu yang pertama, bahwa kita adalah keturunan Allah juga. Ya, saudara, apakah ini bisa dijelaskan dengan logika, saudara? Tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi kita pakai iman percaya kita. Kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Nah yang kedua, apa yang membuat persembahan kita kok layak menyenangkan hati Tuhan? Di dalam Efesus 2 ayat 20, Efesus 2 ayat 10, tolong ini. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, Amin. untuk melakukan pekerjaan baik, Ya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan kita sebagai keturunan Allah, tetapi di sini dikatakan bahwa kita sebagai buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus sudah menjadi persembahan yang mulia, yang agung, yang sempurna. Dan apa yang dipersembahkan Yesus Kristus, yaitu hidupnya sendiri kepada Bapaknya, itu sangat menyenangkan hati Bapa. Ya. Nah, demikian juga Dia membawa kehidupan kita dengan jalan, yaitu
kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan yang tidak bisa kita mengerti dengan nalar pikiran kita. Dengan kita berhubungan dengan Tuhan, dengan kita menjadi sepakat dengan Tuhan, dengan kita melakukan kedekatan, hubungan, keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan bagi kehidupan kita perbuatan-perbuatan baik apa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini. Dan di sini dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik yang dari pesan firman Tuhan tidak ada lain, yaitu bersumber dari Yesus Kristus. Dia memberikan keselamatan, dia memberikan anugerah, dia memberikan kasih setianya buat saudara dan saya. Bahkan ketika saudara tidak setia kepada Tuhan, sesungguhnya dia tetap setia sama saudara. Dia tetap menantikan saudara. Dia tetap menunggu saudara mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan penyembahanmu kepada Tuhan. Ya, dia tetap menunggu hidupmu. Dan engkau tahu bahwa hidupmu dan hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Artinya hidupmu dan hidupku adalah persembahan yang indah bagi Tuhan. Ya, di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, kita tidak asing lagi. Kita akan baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Silakan ini. Roma 12, Rasul Paulus berkata di ayat yang pertama. 12 ayat 1 firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Amen. yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan firman Tuhan. Ya, setelah kita tahu jati diri kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, kita adalah buatan Allah, kita adalah keturunan Allah. Nah, setelah itu kita harus belajar berpikir, berarti tubuhku ini harus kupersembahkan kepada Tuhan. Hidupku ini harus kupersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sebagai Bapa kita, Dia tidak bisa berhubungan dengan makhluk-makhluk lain. Dia hanya bisa berhubungan yaitu dengan saudara dan saya. Karena saudara adalah gambar Dia. Karena saudara dan saya adalah ciptaan Dia yang diciptakan dalam Yesus Kristus. Artinya saudara sempurna di hadapan Tuhan. Dan Dia mau memuaskan hasratnya yaitu kepada saudara dan saya. Suami mau memuaskan hasratnya tentunya kepada istri. Istri memuaskan hasratnya tentu kepada suami. Akan terjadi hubungan. Dan inilah yang dikatakan hubungan mungkin jauh daripada pengetahuan manusia. Tetapi dengan kasih, dengan cinta yang ada dalam kehidupan Tuhan dan kehidupan saudara, kita dapat menjalin hubungan yang supranatural. Hubungan yang tidak bisa dinilai oleh ilmu pengetahuan. Ya, yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ya, itulah hubungan sesuatu yang eksklusif, saudara, antara kita dengan Tuhan. Ya, antara saudara dengan Tuhan. Maka saudara, faktor luar tidak akan mempengaruhi kehidupan saudara. Sebab itu dikatakan ketika kita menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan kebenaran Kristus, saudara tidak akan lagi tergoncangkan oleh apapun juga. Dunia ini akan terus digoncangkan, Bapak Ibu. Keadaan, situasi, kondisi ekonomi akan terus bergoncang. Dan tidak akan pernah ada henti-hentinya. Goncangan itu akan terus terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya sesungguhnya tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa, saudara? Ketika saudara melekat kepada Tuhan, badai boleh datang. Segala sesuatu boleh, bahkan kematian boleh menimpa kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita mati pun adalah keuntungan. Hidup kita persembahkan bagi Kristus. Amin, Bapak Ibu. Nah, inilah saudara, saya rindu kita semua memahami arti hubungan dengan Tuhan. Ya, Dia sudah memberikan gambaran bagaimana seorang yang sedang berpacaran, Bapak Ibu. Ya, kita semua pernah pacaran, apalagi anak-anak yang masih muda pernah pacaran. Ya, itu sepertinya dunia milik kita berdua, yang lain kontrak katanya.
Ya Bapak Ibu. Nah kenapa? Apakah itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan? Nggak bisa Bapak Ibu. Itu sesuatu yang benar-benar pribadi, personal dalam kehidupan kita. Ada suatu perasaan yang sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan materi. Tadi dikatakan bukan karena emas, perak atau permata, ya, tetapi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang tidak bisa kita ukur, ya, dengan apapun juga yang nyata dalam dunia ini. Nah sebab itu Bapak Ibu, saya rindu kita semua mari mulailah menjalin hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Dan kau akan mengalami sesuatu kekuatan yang di luar nalar saudara. Kok bisa ya? Saya dalam keadaan kegoncangan gini, perusahaan begini dan lain sebagainya. Kok Tuhan terus ya kayaknya cukupkan kehidupan saya. Kok bisa ya saya mengalami permasalahan dalam keluarga, dalam bisnis dan lain sebagainya. Kok hati saya tetap terpelihara ya? Hati saya tetap mengalami damai, sukacita. Nah, bukankah ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu? Ya, saudara, kalau kita sukses dengan Tuhan, sukses hubungan dengan Tuhan, percayalah bahwa saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, dari hubungan saudara dengan Tuhan, saudara dipuaskan, merasa puas dengan Tuhan, Tuhan dipuaskan oleh saudara, saudara dipuaskan oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan berdampak kepada banyak orang. Ya, tetapi ada orang-orang yang puas dengan ilmu pengetahuannya, ya, akhirnya dia menjadi tersendiri Bapak Ibu, menjadi sombong karena merasa, oh pengetahuan saya sudah sejauh ini, kamu di bawah saya, kamu bukan level saya. Oh ekonomi saya sudah sejauh ini, kamu di bawah saya, kamu bukan level pergaulan saya. Artinya kita mengkotak-kotakan. Nah sebab itu ketika kita lahir, kita sudah disematkan nama, ya, nama. Dan akhirnya nama ini berkembang terus, ya, bahkan nama ini aja memiliki arti. Orang tua sudah memberikan nama dan memberikan nama ini kalau bisa memberikan nama yang ada artinya, ya. Pak Sam sering bilang Sam Setia Jaya. Sam ini keturunan dari anak-anaknya Nuh, setia dan selalu jaya. Dan di sebelah kiri saya Pak Andi yang selalu dimuliakan Bapak Ibu, ya, yang selalu mulia. Nah, dalam karakter, dalam kehidupan Pak Andi. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi harapan orang tua bagi anak-anaknya. Tetapi dalam kehidupan realitas, ketika anak ini berpendidikan, akhirnya anak itu seringkali mendapat gelar, misalkan S1 dan lain sebagainya. Mulai membatasi diri dengan hal-hal yang lain. Ya, ketika dia sukses dalam ekonomi, dia mulai membatasi diri dengan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Ini seringkali menjauhkan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan, kita menjadi mempelainya Kristus. Ini tidak akan membuat kita menjadi sombong dan menjadi orang yang eksklusif, saudara. Tetapi kita akan justru semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan, ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sifat karakter Bapa kita pasti itu akan ada dalam kehidupan kita. Sebab itu kita akan mencerminkan Kristus yang penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita, dan kemanapun dia pergi, dia akan membawa damai sejahtera. Ya, itulah kehidupan saudara dan saya ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun bisnis nggak masalah, bangun segala sesuatu nggak masalah, tetapi jangan melampaui membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, nah, saudara, ketika hubungan kita benar dengan Tuhan, saudara, dampaknya Tuhan itu pasti dimuliakan, ya, melalui hubungan kita dengan sesama. Ketika kita hubungan dengan Tuhan, dampaknya Tuhan dimuliakan, dan melalui hubungan kita dengan sesama, kita akan bisa hubungan dengan sesama, dan sesama kita akan merasa nyaman dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan begitu dalam dengan Tuhan. Artinya yang keluar dari hidup kita adalah kasih kepada sesama, dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Ya, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 16. Ada beberapa ayat terakhir Bapak Ibu. Matius 5 ayat 16, tolong Timi bacakan. Matius 5 ayat 16, firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Ya, demikianlah terangmu bercahaya dalam semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Ya, saudara, jangan mengambil kemuliaan Tuhan. Ketika ada kemuliaan Tuhan, biarlah itu kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 17, Tim, ayat terakhir sampai 18. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Yakobus 1 ayat Saya undang tim worship untuk ke depan. Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin, amin. Bapak Ibu perhatikan di sana ya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya saudara dan saya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Artinya saudara, ada satu ayat firman Tuhan ya, semua makhluk itu menderita. Semua makhluk menderita. Dan semua makhluk menantikan ya, anak-anak Tuhan itu dimuliakan. Ya, nah sebab itu di sini dikatakan pada tingkat yang tertentu saudara dan saya menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Ya, saudara bangun kehidupan saudara bersama dengan Tuhan, bangun hubungan intim saudara dengan Tuhan. Teruslah gunakan karunia-karunia roh yang Tuhan sudah kasih sama saudara. Kalau saudara sudah diberikan karunia untuk bisa untuk berbahasa roh, gunakan bahasa roh itu untuk menjalin hubungan saudara dengan Tuhan. Pokoknya gunakan apa yang saudara bisa untuk menjalin hubungan saudara dengan Tuhan, gunakan saudara. Gunakan waktu saudara untuk membaca firman Tuhan. Gunakan waktu saudara untuk menyelidiki, mengetahui, pengenalan akan firman Tuhan. Gunakan waktu saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Karena dari situlah saudara sumber kebahagiaan saudara. Dari situlah sumber sukacita saudara. Dari situlah sumber kesuksesan hidup saudara. Ketika saudara mengenal Tuhan seutuhnya dengan benar. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, kalau kita nggak mendalami ayat ini, kasihilah sesamamu manusia, artinya seolah-olah kita harus lebih dulu mengasihi manusia, sesama manusia, sebelum kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari kata ini, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah menurut saudara mana duluan? Mengasihi diri sendiri dulu atau mengasihi orang lain duluan? Diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Nah kita sudah belajar siang hari ini bagaimana mengasihi diri kita sendiri. Karena kalau kita mengasihi diri kita sendiri menurut pengetahuan, kita akan menjadi selfish atau egois. Tetapi mari kita mengasihi diri kita sendiri, yaitu dengan membawa hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dan ketika kita dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bagaimana cara mengasihi diri kita sendiri, yaitu dengan menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Nggak ada cara lain. Kalau saudara dan saya mengasihi diri saudara, hubungkan diri saudara dengan Tuhan. Lekatkan diri saudara dengan Tuhan. Itulah tandanya saudara mengasihi diri saudara sendiri. Dan setelah itu akan terpancar keluar dari hidup saudara. Saudara bisa mengasihi anak-anak saudara. Saudara bisa mengasihi suami saudara. Mungkin pasangan kita penuh dengan kekurangan, tapi kasih yang daripada Tuhan menutup segala sesuatunya itu. Ya, kita akan lihat mujizat Tuhan itu keluar dari hidup kita. Kasih kita itu terpancar kepada semua orang, dan semua orang yang mengalami kasih Tuhan, akhirnya tadinya kekeringan, akhirnya ada kehidupan. Tadinya tidak berbuah, akhirnya ada buah yang keluar dari kehidupan keluarga kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk selalu berharap sama Tuhan. Jalin hubungan baik dengan Tuhan. Dengan apa yang saudara bisa, berikan waktu-waktu saudara buat Tuhan. Ya, berikan kehidupan saudara,
bagi kemuliaan nama Tuhan, dan saudara akan nikmati dampaknya dalam kehidupan saudara. Ya, bukan lagi saudara mengejar-ngejar berkat, tapi firman Tuhan katakan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebahagiaan saudara dan saya akan seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan. Kita persembahkan hidup kita siang hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang ada. Pujian dan syukurku, Ini Tuhan kami. Haleluya, hatiku
harus dipotong, ya, dia harus dibersihkan. Apakah itu tidak menyakitkan? Ya, itu menyakitkan. Tetapi itulah cara untuk pohon anggur itu berbuah lebat. Tetapi ada satu pemahaman baru dari firman Tuhan katakan, ketika saudara dan saya tertanam di tepi aliran air, dan air itu keluar dari ambang suci bait Allah, dan saudara akan bertumbuh seperti pohon yang tidak pernah kekurangan air, dan daun saudara lebat, dan saudara akan berbuah terus 12 kali dalam 1 tahun, dan daunnya tidak pernah layu, bahkan daunnya dapat menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara tidak pernah akan lagi dipotong oleh Tuhan. Saudara tidak akan lagi pernah dibersihkan oleh Tuhan, karena saudara sudah tertanam di tepi aliran sungainya Tuhan. Itulah kebahagiaan saudara. Dan terima pagi hari ini kebahagiaan itu, saudara. Kau tidak perlu lagi dipangkas-pangkas. Kau tidak perlu lagi dipotong-potong. Karena kau tertanam di batang air, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kau akan terus berbuah. Dan bahkan daun-daunmu itu dapat menyembuhkan tubuhmu sendiri. Begitu banyak kejadian-kejadian penyakit-penyakit di dunia ini yang dapat merenggut nyawa manusia. Tetapi ketika pohon itu bertumbuh dalam kehidupan saudara, yaitu saudara sendiri, maka daun-daun yang ada dalam kehidupan saudara, kebahagiaan yang mengalir dalam kehidupan saudara, itu akan membawa saudara dalam kesehatan ilahi bersama dengan Tuhan. Saudara akan terpelihara, anak cucu saudara akan terpelihara, kehidupan saudara pada masa tua berambut putih pun saudara akan tetap terpelihara, bahkan semakin kokoh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ku tahu hidupku
Baik, kita akan mendengar. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan